Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Sifat fisik dan akhlak Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain daripada yang lain karena kesempurnaan penciptaan fisik dan akhlaknya yang tidak cukup hanya digambarkan lewat kata-kata. Akibatnya, semua hati pasti akan mengagungkan dan menyanjungnya dengan sanjungan yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Orang-orang yang pernah hidup berdekatan dengannya pasti akan mencintainya, tidak peduli apapun yang bakal menimpa mereka. Hal ini terjadi karena memang kesempurnaan diri beliau yang tidak pernah dimiliki siapapun. Berikut ini akan kami paparkan ringkasan beberapa riwayat yang menjelaskan keindahan dan kesempurnaan fisiknya yang tentunya penjelasan ini pun masih sangat terbatas. Keindahan fisik Rasulullah. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah pernah berkata tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menggambarkan beberapa sifat beliau di hadapan suaminya saat beliau lewat di kemahnya dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dia sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak merasa berat karena gemuk, tidak bisa dicela karena kepalanya kecil, elok dan tampan. Bagian hitam matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, tidak mengobral bicara, lehernya panjang, matanya jelita, memakai celak mata, alisnya tipis, memanjang dan bersambung. Rambutnya hitam. Jika diam, dia tampak berwibawa. Jika berbicara, dia tampak menarik. Dia adalah orang yang paling elok dan menawan dilihat dari kejauhan. Bagus dan manis. Setelah mendekat, bicaranya manis, rinci, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Bicaranya sigunakan merjan yang tertata rapi dan landai. Perawakannya sedang-sedang. Mata yang memandangnya tidak lolos karena perawakannya yang pendek dan tidak sebal karena perawakannya yang tinggi. Badannya seakan satu dahan di antara dua dahan. Dia adalah seorang dari 3 orang yang menarik perhatian. Paling bagus tampilannya, mempunyai riken-riken yang menghormatinya. Jika beliau berbicara, mereka menyimak perkataannya. Jika beliau memberikan perintah, mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Dia orang yang ditaati, disegani, dikerumuni orang-orang. Wajahnya tidak memberegut dan tidak pula orang yang diremehkan. Ali bin Abi Thalib juga berkata menyifati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Orang yang berperawakan sedang-sedang. Rambutnya tidak kaku dan tidak pula keriting. Rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak kurus. Wajahnya sedikit bulan, oval. Bola matanya sangat hitam. Bulu dadanya lembut. Tidak ada bulu-bulu di badan. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun cepat. Jika menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu cincin para nabi. Telapak tangannya yang terbagus. Dadanya yang paling bidang, yang paling jujur bicaranya, yang paling memenuhi perlindungan, yang paling lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang tiba-tiba memandangannya tentu segan kepadanya. Siapa yang bergaul dengannya tentu akan mencintainya. Kemudian dia berbicara lagi. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum maupun sesudahnya. Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan, kepalanya besar, tulang-tulang sendirnya besar, bulu matanya panjang. Jika berjalan seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jabir bin Samurah berkata, mulutnya besar, matanya lebar,
dan tidak banyak tumpukan dagingnya. Abu Sufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang-sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lebar. Dia juga berkata, warna kulitnya elok, tidak putih sopak dan tidak terlalu coklat. Kuat kepalanya, di kepala atau jenggotnya hanya 20 helai uban. Dia juga berkata, ada beberapa helai uban di pelipisnya. Dalam riwayat lain disebutkan, di kepalanya beberapa helai uban yang berpencar-pencar. Abu Juhaifa berkata, kulihat uban di bawah bibirnya yang bawah, yang disebut Al-Anfaka. Abdullah bin Bisri berkata, di bawah bibirnya yang bawah, ada beberapa helai uban. Al-Bara berkata, perawakannya sedang, dua bahunya bidang, memiliki rambut mencapai daun telinga. Kulihat beliau mengenakan jubah warna merah. Tidak pernah kulihat yang sebagus itu. Al-Bara berkata, beliau adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Al-Bara pernah ditanya, apakah wajah beliau seperti pedang? Dia menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan. Dalam suatu riwayat disebutkan, wajahnya bulat. Ar-Rubai bin Muawidz berkata, saat melihat beliau sikenakan, aku sedang melihat matahari yang sedang terbit. Jabir bin Samurah berkata, aku pernah melihat beliau pada suatu malam yang cerah tanpa ada mendung. Kupandangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ganti kupandang rembulan. Ternyata menurut penglihatanku beliau lebih indah daripada rembulan. Abu Hurairah berkata, tidak pernah kulihat sesuatu lebih bagus daripada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya dan tidak pernah kulihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan tanah menjadi lantai bagi beliau. Kami sudah berusaha mencurahkan kekuatan tetapi seakan-akan beliau tidak peduli. Ka'ab bin Malik berkata, jika sedang gembira, wajah beliau berkilau, seakan-akan wajah beliau adalah sepotong rembulan. Saat sedang berada di dekat Aisyah, beliau berkeringat, hingga membuat raut muka beliau berkilau. Kemudian hal ini digambarkan Abu Kabir Al-Hazoli dalam syairnya, jika kulihat raut mukanya ada kilauan yang memancar di sana. Setiap kali Abu Bakar melihat beliau, maka dia berkata, yang terpercaya dan pilihan kepada kebaikan, dia menyeru seperti bulan purnama yang mengenyahkan kegelapan. Jika sedang marah, muka beliau memerah, seakan-akan kedua tulang pipinya terbelah buah delima. Jabir bin Samurah berkata, kedua lengannya halus dan lembut. Jika tertawa hanya tersenyum, dan setiap kali aku memandangnya, maka aku katakan, dua mata yang bercelah, tetapi tidak layaknya celah. Ibnu Abbas berkata, ada celah di antara gigi jarinya. Jika sedang berbicara, terlihat ada semacam cahaya yang memancar dari jiji-jiji seri itu. Leher beliau seperti leher boneka yang terbaut dari perak yang mengkilat. Mulutnya indah dan lebar. Jenggotnya lebat, keningnya lebar, hidungnya indah, kedua pipinya lembut dan empuk. Dari leher depannya hingga ke pusarnya melajur seperti tongkat. Hanya di dada dan perutnya yang ada bulunya. Lengan dan betisnya juga ada rambutnya. Perut dan dada sama-sama bidang. Pergelangan tangannya panjang, telapak tangannya lebar, bentuk tulang lengan dan betisnya bagus. Telapak kakinya yang tengah melengkung. Anggota-anggota badannya panjang. Jika badannya condong, maka condongnya itu kuat. Langkah-langkah kaki itu lebar dan berjalan dengan tenang. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah mencium suatu aroma minyak kasturi atau bau apapun yang lebih harum daripada aroma dan bau keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Juhaifa berkata, aku pernah memegang tangan beliau, lalu kutempelkan di wajahku. Ternyata tangan beliau lebih dingin daripada es dan lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Jabir bin Samurah berkata, selagi dia masih kecil, beliau pernah mengusap pipiku. Kurasakan tangannya benar-benar dingin dan harum. Seakan-akan beliau baru mengeluarkannya dari tempat penyimpanan minyak wangi.
Anas butir-butir keringatnya seperti mutiara. Ummu Salamah juga berkata, keringatnya lebih harum daripada minyak wangi. Jabir berkata, beliau tidak melewati jalan lalu seseorang membuntutinya, melainkan dia bisa mengetahui bahwa beliau telah lewat. Dari keharuman bau keringat di antara kedua bahunya, ada tanda nubuah seperti telur burung merpati, kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak. Nabi SAW lain daripada yang lain karena kefasihan bicaranya, kejelasan ucapannya yang selalu disampaikan pada kesempatan yang paling tepat dan di tempat yang tidak sulit. Diketahui lancar, jernih kata-katanya, jelas pengucapan dan maknanya, mengkhususkan pada penekanan hukum, mengetahui logat bangsa Arab, berbicara dengan kafilah bangsa Arab menurut logat masing-masing, berdialog dengan mereka menurut bahasa masing-masing. Ada kekuatan pola bahasa Badui yang cadas berhimpun pada dirinya. Begitu pula kejernihan dan kejelasan cara orang bicara, orang yang sudah beradab. Berkat kekuatan datang dari ilahi dan dilantarkan lewat wahyu. Beliau adalah orang yang lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan ketika memegang kekuasaan dan sabar saat ditekan. Ini semua merupakan sifat-sifat yang diajarkan Allah. Orang yang murah hati bisa saja tergelincir dan terperosok, tetapi sekian banyak gangguan yang tertuju kepada beliau justru menambah kesabaran beliau. Tingkah pola orang-orang bodoh yang berlebih-lebihan justru menambah kemurahan hati beliau. Aisyah berkata, jika Rasulullah SAW harus memilih di antara dua perkara, tentu beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selagi itu bukan dosa. Jika suatu dosa, maka beliaulah orang yang paling menjauh darinya. Beliau tidak membalas untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kehormatan Allah, lalu beliau membalas karena Allah. Beliau adalah orang yang paling tidak mudah marah dan paling cepat ridha. Di antara sifat kemurahan hati dan kedermawanan beliau yang sulit digambarkan bahwa beliau memberikan apapun dan tidak takut menjadi miskin. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling murah hati. Kemurahan hati beliau paling menonjol adalah pada bulan Ramadan saat dihampiri Jibril beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Beliau benar-benar orang yang paling murah hati untuk hal-hal yang baik. Lebih hebat, Jabir berkata, tidak pernah beliau dimintai sesuatu, lalu menjawab, tidak. Rasulullah SAW memiliki kebenaran, patriotisme, dan kekuatan yang sulit diukur dan tidak terlalu sulit untuk diketahui di mana keberadaannya. Beliau adalah orang yang paling pemberani mendatangi tempat-tempat yang paling sulit. Berapa banyak para pemberani dan patriot yang justru lari dari hadapan beliau. Beliau adalah orang yang tegar dan tidak bisa diusik, terus maju dan tidak mundur serta tidak gentar. Siapapun orang pemberani tentu akan lari menghindar dari hadapan beliau. Ali berkata, jika kami sedang dikepung ketakutan dan bahaya, maka kami berlindung kepada Rasulullah SAW. Tak seorang pun yang lebih dekat jaraknya dengan musuh selain beliau. Anas berkata, suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh sebuah suara. Lalu orang-orang semburat menuju ke sumber suara tersebut. Mereka bertemu Rasulullah SAW yang sudah kembali dari sumber suara tersebut. Beliau lebih dahulu datang ke sana daripada mereka. Saat itu beliau menunggang kuda milik Abu Talhah dan di leher beliau ada pedang. Beliau bersabda, kalian tidak usah gentar. Kalian tidak usah gentar. Nabi SAW adalah orang yang paling malu dan suka menundukkan mata. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis di tempat pingitannya. Jika tidak menyukai sesuatu, maka bisa diketahui dari raut mukanya. Beliau tidak pernah lama memandang ke wajah seseorang. Menundukkan pandangan, lebih banyak memandang ke arah tanah daripada memandang ke arah langit. Pandangannya jeli
Tidak berbicara langsung di hadapan seseorang yang membuatnya malu. Tidak menyebut nama seseorang secara jelas jika beliau dengar sesuatu yang kurang disenanginya. Tetapi beliau bertanya, mengapa orang-orang itu berbuat begitu? Beliau memang pas seperti yang dikatakan Al-Farasdak dalam syairnya. Menunduk karena malu dan menunduk karena enggan. Tiada berbicara dengan seseorang kecuali saat tersenyum. Nabi SAW adalah orang yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Orang yang mendebat dan bahkan musuh beliau pun mengakui hal ini. Sebelum nubuah beliau sudah dijuluki alamin orang yang dipercaya. Sebelum Islam dan pada masa jahiliyah, beliau juga ditunjuk sebagai pengadil. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada beliau, "Kami tidak mendustakan apa yang engkau bawa." Karena itu kemudian Allah menurunkan ayat tentang orang-orang yang mendustakan itu. Mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Quran Surah Al-An'am 33. Heraklius mengajukan pertanyaan kepada Abu Sufyan, apakah kalian menuduhnya dusta sebelum mengatakan apa yang dia katakan? Abu Sufyan menjawab, tidak. Nabi SAW adalah orang yang paling tawadu, rendah hati, dan paling jauh dari sifat sombong. Beliau tidak menginginkan orang-orang berdiri saat menyambut kedatangannya seperti yang dilakukan terhadap para raja. Beliau biasa menjenguk orang sakit, duduk bersama orang miskin, memenuhi undangan hamba sahaya, duduk di tengah para sahabat, sama seperti keadaan mereka. Aisyah berkata, beliau biasa menambal terompahnya sandal, menjahit bajunya, melaksanakan pekerjaan dengan tangannya sendiri, seperti yang dilakukan salah seorang di antara kalian di dalam rumahnya. Beliau sama dengan orang lain, mencuci pakaiannya, memerah air susu dombanya, dan membereskan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling aktif memenuhi janji, menyambung tali persaudaraan, paling menyayangi dan bersikap lemah lembut terhadap orang lain, paling bagus pergaulannya, paling lurus akhlaknya, paling jauh dari akhlak yang buruk, tidak pernah berbuat kekejian dan menganjurkan kepada kekejian. Bukan termasuk orang yang suka mengumpat dan mengutuk, bukan termasuk orang yang suka membuat hiruk-pikuk di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa, tetapi memaafkan dan lapang dada, tidak membiarkan seseorang berjalan di belakangnya, tidak mengungguli hamba sayaha dan pembantunya dalam masalah makan dan pakaian, membantu orang yang justru seharusnya membantu beliau, tidak pernah membentak pembantunya yang tidak beres atau tidak mau melaksanakan perintahnya, mencintai orang-orang miskin dan suka dudek-dudek bersama mereka, menghadiri jenazah mereka, tidak mencela orang miskin karena kemiskinannya. Dalam sebuah perjalanan, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor domba. Seseorang berkata, akulah yang akan menyembelihnya. Yang lain berkata, akulah yang akan mengulitinya. Yang lain berkata, akulah yang akan memasaknya. Lalu beliau bersabda, akulah yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Mereka berkata, kami akan mencukupkan bagi engkau. Beliau bersabda, aku sudah tahu kalian akan mencukupkan bagiku, tetapi aku tidak suka berbeda dari kalian. Allah tidak menyukai hamba nia yang berbeda di tengah-tengah rekan-rekannya. Setelah itu beliau bangkit, lalu mengumpulkan kayu bakar. Kita beri kesempatan kepada Hindun bin Abu Halah untuk menggambarkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW seperti tampak berduka, terus-menerus berpikir, tidak punya waktu untuk istirahat, tidak berbicara jika tidak perlu, lebih banyak diam, memulai dan mengakhiri perkataan dengan seluruh bagian mulutnya, dan tidak dengan yuzhangnya saja, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang luas maknanya, terinci tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dengan nada yang sedang-sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, mengagungkan nikmat sekalipun kecil, tidak mencela sesuatu, tidak pernah mencela rasa makanan, dan tidak terlalu memujinya, tidak terpancing untuk cepat-cepat marah
jika ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tidak marah untuk kepentingan dirinya. Lapang dada. Jika memberi isyarat, beliau memberi isyarat dengan seluruh telapak tangannya. Jika sedang kagum, beliau dapat membalik kekagumannya. Jika sedang marah, beliau berpaling dan tampak semakin tua. Jika sedang gembira, beliau menundukkan pandangan matanya. Tawanya cukup dengan senyuman, yang senyumnya mirip dengan butir-butir salju. Beliau menahan lidahnya, kecuali untuk hal-hal yang dibutuhkan. Mempersatukan para sahabat, dan tidak memecah belah mereka. Menghormati orang-orang yang memang dihormati di setiap kaum, dan memberikan kekuasaan kepadanya atas kaumnya. Memperingatkan manusia, bersikap waspada terhadap mereka, tanpa menyembunyikan kabar gembira yang memang harus diberitahukan kepada mereka. Beliau mengawasi para sahabat, menanyakan apa yang terjadi di antara manusia, membaguskan yang bagus, dan membenarkannya, memburukan yang buruk, dan melemahkannya. Sederhana dan tidak macam-macam, tidak lalai karena takut jika mereka lalai dan bosan. Setiap keadaan bagi beliau adalah normal. Tidak kikir terhadap kebenaran, tidak berlebih-lebihan kepada orang lain, berbuat lemah lembut kepada orang yang paling baik. Orang yang paling baik di mata beliau adalah orang yang paling banyak nasihatnya, dan orang yang paling besar kedudukannya di mata beliau adalah orang yang paling baik perhatian dan pertolongannya. Beliau tidak duduk dan tidak bangkit kecuali dengan dizikir. Tidak membatasi berbagai tempat dan memilih tempat yang khusus bagi beliau. Jika tiba di suatu pertemuan beberapa orang, beliau duduk di tempat yang paling akhir di dalam pertemuan itu. Dan beliau memerintahkan yang demikian itu, memberikan tempat kepada setiap orang yang hadir dalam pertemuan beliau, sehingga tidak ada orang yang hadir di situ bahwa seseorang merasa lebih terhormat dari beliau. Siapapun yang duduk bersama beliau atau mengajaknya bangkit untuk keperluan, maka dengan sabar beliau melayaninya, sehingga orang itulah yang beranjak dari hadapan beliau. Siapapun yang meminta suatu keperluan, maka beliau tidak pernah menolaknya. Beliau selalu membuka diri kepada manusia, sehingga beliau layaknya bapa bagi mereka. Mereka selalu berdekatan dengan beliau dalam masalah kebenaran, menjadi utama di sisinya karena takwa. Majelisnya adalah majelis yang dipenuhi kemurahan hati, malu, sabar, dan amanah. Tidak ada suara yang melengking, tidak dikhawatirkan ada pelanggaran terhadap kehormatan. Mereka saling bersimpati dalam masalah ketakwaan, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dan mengasihi orang asing. Beliau senantiasa gembira, murah hati, lemah lembut, tidak kaku dan keras, tidak suka mengutuk, tidak berkata keji, tidak suka mencela, tidak suka memuji, pura-pura lalai terhadap sesuatu yang tidak menarik dan tidak tunduk kepadanya, meninggalkan 3 perkara dari dirinya: ria, bonyak baikara, dan membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Beliau meninggalkan manusia dari 3 perkara: tidak mencela seseorang, tidak menghinanya, dan tidak mengkari-kari kesalahannya. Beliau tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang beliau mengharapkan pahalanya. Jika beliau berbicara, orang-orang yang hadir di majelisnya diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jika beliau diam, maka mereka baru bicara. Mereka tidak berdebat di hadapan beliau. Jika ada seseorang berbicara saat beliau berbicara, mereka menyuruhnya diam sehingga beliau selesai berbicara. Beliau tersenyum jika ada sesuatu yang membuat mereka tersenyum, mengagumi sesuatu yang membuat mereka kagum, sabar menghadapi kekasaran orang asing. Beliau bersabda, "Jika kalian melihat orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bantulah ia." Beliau tidak mencari pujian kecuali dari orang yang memang pantas. Kharijah binti Zaid berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling mulia di dalam majelisnya. Hampir tidak ada yang keluar dari pinggir bibirnya. Beliau lebih banyak diam, tidak berbicara yang tidak diperlukan, berpaling dari orang yang berbicara dengan cara yang tidak baik. Tawanya berupa senyuman, perkataannya terinci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Para sahabat tertawa jika beliau tersenyum, karena mereka hormat dan mengikuti beliau. Secara umum Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang sulit dicari. Tanding Allah membimbing dan membaguskan bimbingannya sampai-sampai Allah berfirman terhadap beliau seraya memuji beliau, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam 4. Sifat-sifat yang sempurna inilah yang membuat jiwa manusia merasa dekat dengan beliau, membuat hati mereka mencintai beliau, menempatkan beliau sebagai pimpinan yang menjadi tumpuan harapan hati. Bahkan orang-orang yang dulunya bersikap keras terhadap beliau berubah menjadi lemah lembut, hingga akhirnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sifat-sifat yang sudah disebutkan di sini hanya sebagian kecil dari gambaran kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat beliau. Hakikat sebenarnya yang menggambarkan sifat dan ciri-ciri beliau adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui secara persis hingga detil-detilnya. Adakah orang yang mengaku bisa mengetahui hakikat diri manusia yang paling sempurna dan mendapat cahaya Rabnya sehingga akhlaknya pun adalah Al-Quran? Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab. Wassalam.